على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكمullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kita sudah mengambil pelajaran-pelajaran yang penting sebelumnya, yaitu seputar bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa melakukan semua amalan perintah, apakah kita meninggalkan seluruhnya atau mengamalkan sebagiannya semampu kita. Dijelaskan oleh beliau dengan gamblang dan terang. Beliau mengatakan, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Sebagian perintah hendaknya dikerjakan jika merasa berat untuk melakukan semua perintah. Jadi kalau tidak bisa mendapatkan dan mengerjakan semua perintah, paling minimalnya dia mengerjakan sebagian perintah yang dia mampu. Kaedahnya apa? Ma la yudraku kulluh la yutrak kulluh. Itu kaedahnya. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak bisa dikerjakan semuanya, maka janganlah ditinggalkan semuanya juga. Contohnya, orang tidak mampu sholat dan berdiri, bukan berarti meninggalkan sholat. Ya akhi, kenapa nggak sholat ya akhi? Ana nggak mampu sholat dan berdiri, Ustaz. Kita katakan, kalau antum tidak mampu sholat dan berdiri, bukan berarti meninggalkan sholat. Terus bagaimana? Sholatlah dengan duduk semampunya. Kalau nggak mampu dan duduk dengan berbaring. Itu maksudnya ya. Jadi ketika tidak mampu untuk mengerjakan semuanya, bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi kerjakanlah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Kemudian berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan semua yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian. Kemudian juga kaidah seputar apa? Nah, barakallahu fiik, barang siapa yang sudah mengerjakan kewajibannya pada suatu pekerjaan, maka dia berhak mendapatkan imbalan, ganjaran atau upah sesuai dengan apa? Kadar kerjaan yang dia lakukan. Contohnya, dalam masalah dunia, orang kerja bangunan itu biasanya gajinya pekanan, sepekan sekali digaji. Dia dalam sepekan masuk 3 kali toh. Maka dia ketika saat gajian hari Sabtu, dia hanya mendapatkan gaji 3 hari. Karena dia hanya mengerjakan amalannya apa? Pekerjaannya 3 hari. Bukan berarti ditiadakan seluruhnya. Ente nggak dapat gaji. Kenapa? Kalau sepekan tidak full. Itu nggak benar. Tapi apa? Dia diberikan apa? Sesuai dengan yang layak, yang pantas diberikan untuknya karena dia sudah melakukan kerjaannya. Apa kata Imam Sa'di rahimahullah? Wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu 'alal amal. Dan barang siapa yang sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya, nah dia sudah mengerjakannya, maka dia berhak mendapatkan ganjaran atau pahala atau imbalan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Bisa baik, bisa buruk. Bisa pahala, bisa hukuman, tergantung apa yang dia lakukan. Paham? Jadi orang kalau mengerjakan sesuatu, di balik pekerjaan tersebut, dia akan mendapatkan pahala atau mendapatkan apa? Hukuman. Kalau yang dia kerjakan kebaikan dapat pahala, kalau yang dia kerjakan ada kejelekan dapat hukuman atau dosa. Seperti itu. Kemudian kaidah yang berikutnya yang sudah kita lewati tadi. Apa kaidah yang berikutnya yang sudah kita lewati? Barakallahu fiik. Semua perkara yang ditimbulkan, semua perbuatan yang ditimbulkan dari apa?
dari perkara yang diizinkan oleh syariat atau oleh pemiliknya, maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Semua perkara atau semua perbuatan yang muncul atau yang ditimbulkan karena sudah diizinkan, sudah dapat izin oleh syariat, sudah dapat izin oleh pemiliknya, maka dia tidak dimintai tanggung jawab. Paham ya? Contohnya ada orang yang menjadikan antum karyawan. Ada rumah mau direhab. Kata pemilik rumah, hancurkan semua rumah ini. Ya hancurkan sama karyawan tadi. Semua rumah dihancurkan. Makanya kalau pemilik rumah mengatakan antum tanggung jawab sudah menghancurkan rumah kami, kita katakan nggak benar. Karena sudah diizinkan oleh pemiliknya. Paham ya? Bisa dipahami? Ini berarti masalah dunia kan? Nah sekarang kalau diizinkan kalau syariat, contohnya apa? Contohnya daf'us sa'il. Apa daf'us sa'il? Yaitu menolak, mengelak atau membela diri dari kejahatan orang yang ingin berbuat jahat, atau dari hewan yang ingin berbuat kejahatan. Paham ya? Nah, memang dia nggak punya keinginan, tapi kadang hewan itu kan bisa mengamuk. Paham ya? Nah, sehingga kita bagaimana caranya untuk mengatasinya? Syariat mengizinkan. Kalau seandainya hewan itu menyerang dan antum tidak mampu untuk menghalau atau mengusir dengan cara halus, boleh dibunuh. Nah, setelah dibunuh, hewannya kan mati. Perlu nggak tanggung jawab? Kita katakan tidak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Sudah diizinkan oleh syariat. Mafhum? Namanya apa namanya? Daf'us sa'il. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Paham ya? Dalilnya banyak sekali. Jadi paham soalnya ya? Na'am barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir kita baca tadi adalah apa? Dua kaidah penting. Pertama, al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan alasannya. Wujudan wa adaman. Adanya hukum dan tidak adanya hukum tergantung sebab dan alasannya. Faham? Antum sekarang menghukumi. Salatnya ini sah. Sebabnya kenapa? Alasannya apa? Terpenuhi syaratnya, hilang mawaneknya. Jadi pahami? Salatnya ini nggak sah, salatnya ini batilah, salatnya nggak dianggap. Kenapa? Ternyata si wanita itu haid, sedang haid, walaupun dia bersuci, nggak sah salatnya. Kita hukumi kan? Kenapa? Karena ada ilah, ada sebabnya. Si fulanah ini salatnya nggak sah. Kenapa? Nggak ada sebabnya, nggak bisa. Bagaimana kita menghukum sesuatu harus ada apa? Alasan sebabnya. Kenapa? Antum mengatakan si fulanah salatnya nggak sah? Karena si fulanah ini haid. Haid termasuk mawani, termasuk penghalang seorang wanita untuk apa? Melakukan sholat atau puasa. Mafhum? Seperti itu. Kaidah yang kedua apa? Kaidah yang kedua, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu menunjukkan cabang gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Orang bisa menghukumi karena punya gambaran. Jadi kalau dia tidak punya gambaran, hati-hati. Kalau orang nggak punya gambaran, jangan menghukumi dulu. Karena khawatir keliru. Contohnya tadi, siapa tadi contohnya? Ada orang namanya Mahmud. Antum ditanya, bagaimana Mahmud ini keadaannya? Hizbi, mubtadi', dal. Nah, nggak kenal siapa Mahmud, orang mana, kenalan pun nggak pernah jumpa juga, nggak tahu keadaannya bagaimana, pemikirannya juga jelas, nggak tahu juga bagaimana orangnya, bisa menghukumi? Nggak bisa. Dia ingin menghukumi Mahmud ini adalah sebagai mubtadi' atau hizbi, harus punya gambaran terlebih dahulu. Pernah jumpa Mahmud, tahu ideologinya, tahu pemikirannya. Paham? Nah, contohnya seperti itu. Atau contoh yang lain, biar tambah jelas. Antum ditanya, ya akhi, bagaimana ya keadaannya barakallahu fiik, si fulan itu misalkan, pakai fulan aja ya. Atau mengatakan si fulan tuh khawarij ya. Nggak pernah ketemu si fulan, wala kenalan pun nggak pernah, nggak tahu pemikirannya bagaimana, nggak tahu juga ideologinya bagaimana, nggak pernah dapat kabar tentang si fulan, nggak bisa menghukumi. Makanya kaidahnya apa tadi? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu. Ternyata mendapat kabar kalau si fulan itu pemikirannya berontak, kudeta, revolusi, menggulingkan kekuasaan, demonstrasi.
suka menjelek-jelekkan penguasa, mengkafirkan pemimpin muslim yang sah misalkan, pemikirannya khawarij ya. Baru bisa menghukumi karena ada gambaran. Itulah yang namanya apa? Kaidah-kaidah fikih. 6. Kita lanjutkan sekarang barakallahu fiik yang berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah 58. Bagian bawah kata beliau, wa kullu syartin lazimin al-aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fabatilatun fa'lama. Artinya barakallahu fiik, setiap syarat yang ditetapkan untuk orang yang membuat transaksi dalam jual beli dan pernikahan dan tujuan yang lain itu harus dilakukan. Selama apa? Selama syarat tersebut bukan syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Maka kalau syaratnya seperti itu, fabatilatun fa'lama, maka itu semua batil, ketahuilah. Apa kata Rasulullah SAW? Fakullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil walau mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, syarat yang tidak ada dalam syariat, barakallahu fiik, maka syarat itu batil walaupun 100 syarat. Bedakan syarat dalam jual beli dengan syarat jual beli. Itu kan mirip Ustaz, memang mirip tapi beda. Syarat jual beli beda dengan syarat di dalam jual beli. Satunya syurutul bai', satunya syurutun fil bai'. Mirip loh ya, bedakan dulu. Kalau syurutul bai', syarat jual beli itu barangnya jelas, harganya jelas, ada ijab qabul. Itu syarat jual beli. Paham? Antum ingin jual beli ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Barangnya jelas. Ori atau KW? Di awal permulaan jelaskan dulu. Harganya jelas. Berapa harganya? 1.000, 2.000, 3.000, jelas harganya. Kemudian ada ijab qabul. Ini syarat jual beli. Di dalam jual beli ada syarat lagi. Namanya, itu barang dah dikenal, barang dah ada, jelas. Ijab qabul jelas nanti ya. Cuman di dalam jual beli itu ada syarat lagi. Syaratnya apa? Nanti kalau barangnya ternyata rusak, nanti kita balikkan loh ya. Kita nggak mengambilnya. Syarat di dalam jual beli itu. Paham? Nah, kalau barangnya rusak, nggak sesuai dengan apa kriterianya, kita balikkan loh ya. Misalkan seperti itu. Nah, syarat yang seperti itu barakallahu fiik, disepakati mereka berdua antara penjual dan pembeli, itu syarat yang sah. Paham ya? Syarat yang batil contohnya megang beli, itu syarat yang batil itu. Kadang-kadang ada gitu kan, toko-toko supermarket yang ekstrim seperti itu. Megang berarti beli katanya. Cuma megang itu beli. Paham ya? Kesenggol dikit, beli Pak. Itu syarat yang batil seperti itu. Paham ya? Nah, baru masuk supermarket, nggak sengaja nyenggol, ketahuan sama pemiliknya. Beli Pak. Nyenggol beli katanya. Nyenggol berarti beli. Megang berarti beli. Itu syarat yang batil. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Terus bagaimana barakallahu fiik? Dilihat syaratnya. Kalau syaratnya itu tidak batil, syaratnya syar'i, tidak berseberangan dengan syariat, maka wajib ditunaikan kedua belah pihak, pembeli dan penjual dalam transaksi dan juga dalam pernikahan. Paham ya? Nah, syarat pernikahan diantaranya barakallahu fiik adanya ijab qabul. Kemudian yang jelas juga adanya apa? Mahar. Kemudian adanya juga barakallahu fiik wali syahid. Paham ya? Itu semuanya dikondisikan. Nah, kemudian tidak adanya cacat yang sudah sepakati misalkan. Ternyata ada cacat. Di awal permulaan sudah sepakat bahwasanya syaratnya nggak ada cacat. Ternyata setelah menikah ada cacatnya. Boleh dibalikkan. Secara global boleh, karena menyelisih syarat. Paham ya? Nah, jadi syaratnya penting sekali. Syaratnya penting sekali sebelum ditunaikan, jangan sampai apa menyesal di kemudian hari. Antum lihat bawahnya itu banyak sekali penjelasannya. Yang paling terpenting barakallahu fiik, kalau syarat dalam jual beli itu, 6 syarat yang diletakkan oleh syariat, yaitu apa? Barangnya jelas, maklum diketahui, harganya jelas, ada harganya, kemudian transaksi ijab qabul, serah terima, itu syarat dalam apa? Syarat jual beli. Di dalam jual beli itu sendiri, fil bai' itu ada syarat yang diletakkan antara pembeli, penjual. Paham ya? Ya seperti tadi itu contohnya syaratnya. Syaratnya barakallahu fiik,
barangnya ini pastikan utuh, barangnya ini pastikan warnanya sesuai dengan kriterianya. Nah, kata penjualnya siap, ternyata nggak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan permintaan. Ya, yang datang barangnya lain, boleh dibalikkan. Secara apa? Secara syarat yang ditetapkan oleh kedua belah pihak tadi itu. Mafhum? Ayo, nah itu kaitannya dengan dagang, dengan jual beli atau yang semisalnya. Kalau untuk masalah kembali dalilnya kepada hadis yang sudah kita lewati berkali-kali, hadis siapa? Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih, itu dihafalkan itu. Barometer tolak ukur dalam jual beli, hadisnya Hakim bin Hizam, muttafaqun alaih. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Itu barometer ukuran dalam transaksi jual beli. Ingin diberkahi atau tidak jual belinya? Bukan yang penting untungnya banyak. Untung banyak nggak masalah, tapi jujur. Paham ya? Daripada dia tidak jujur, untung sedikit yang penting berkah. Caranya gitu. Jangan kalau kami nggak bohong, nggak untung nanti. Bukan seperti itu. Untung banyak boleh, tapi jujur. Paham ya? Nah, kita artikan, jual beli itu boleh saling memilih selama mereka belum berpisah. Ini hukum asalnya ya. Fa'in sadaqa bayyana. Jika dua-duanya jujur dan saling menjelaskan, terbuka, ori dibilang ori, KW dibilang KW, jangan KW dibilang ori. Paham ya? Nah, kemudian harganya jelas, saling menjelaskan, bekas atau asli. Paham ya? Kalau asli bilang asli, palsu bilang palsu, jangan digabung aspal gitu. Asli palsu, paham ya? Nah, barakallahu fiikum, ngelabui, hati-hati. Karena orang jual beli kan pandai ngomong, pandai cakap itu ya, seperti itu. Nah, di situ barakallahu fiikum dijelaskan jujur. Apa yang akan dia dapatkan dalam jual beli itu kalau jujur dan saling terbuka? Burika lahuma fi bai'ihima. Akan diberkahi transaksi keduanya, masya Allah. Tapi sebaliknya, fa'in kadzaba wa katama. Tapi kalau kedua-duanya dusta, fa'in katama wa kadzaba, saling menutupi selain dusta, enggak jujur, muhiqat barakatu bai'ihima. Paham ya? Nah, akan dicabut, dihapus keberkahan keduanya. Allah musta'an. Pembelinya bayar dengan uang palsu. Penjualnya pun memalsukan madu, katanya ori asli nih. Perasan pertama kental sekali, ternyata oli bekas. Allah musta'an, ekstrim sekali memalsukannya. Oli bekas kan warnanya hitam-hitam mirip madu itu kan, katanya black honey katanya, di Inggris kan lagi black honey, madu hitam katanya, ternyata oli bekas. Nipu dia. Nah, seperti itu barakallahu fiik. Itu nanti akan menghilangkan keberkahan. Allahul musta'an. Ada pertanyaan, berarti kita boleh nggak mencari untung banyak itu? Nggak ada larangan, tapi jujur gitu loh. Itu yang nomor satu, jujur itu. Antum mencari untung banyak pun nggak masalah. Modal antum dengan untung atau lebih besar untungnya nggak ada larangan, tapi jujur. Karena pedagang-pedagang, penjual-penjual biasanya ya, kalau nggak dibekali ilmu, berani sumpah ya, demi Allah, ini aja nggak boleh modal katanya. Ya nggak? Padahal kalau kita telusuri modalnya sedikit sebenarnya. Cuman dia berani sumpah untuk ngangkat harga biar dapat untung banyak. Itu sering kita jumpai. Makanya kalau pedagang-pedagang, penjual-penjual, jarang sekali kalau dia nggak pandai ngomong. Pasti pandai ngomong, pandai bicara, tawar menawar pandai mereka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di dalam penjelasan itu ada sihir. Apa maksud sihir itu? Memiliki daya tarik, mempengaruhi. Kalau pedagang kok diam seribu bahasa nggak laku biasanya. Nah, coba apa saya? Dagang-dagang itu kalau dia diam seribu bahasa nggak pandai ngomong nggak laku jualannya. Pasti pandai ngomong, ada yang bohong, yang dusta, ada yang jujur, pandai ngomong dia. Paham ya? Nanti dibahas di akhir-akhir nanti. Paham ya? Dalam pembahasan apa? Wa kullu mashghulin fala yushghalu. Sesuatu yang sedang proses transaksi nggak boleh dipakai, nggak boleh datang transaksi yang baru sampai selesai transaksi yang pertama. Masalah jual beli juga nanti. Mafhum? Ayo 6. Berarti kesimpulannya, semua syarat yang ditetapkan dalam transaksi jual beli atau pernikahan atau tujuan-tujuan yang lain itu sah dan dilaksanakan. Kecuali apa? Syarat yang berseberangan dengan syariat, yaitu apa? Menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Maka itu syarat yang batil. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak bersumber dari Al-Quran
maka itu batil walaupun 100 syarat. Naam. Ikhwani fid din, a'azzanakumullah barakallahu fikum. Atau melihat halaman 60 itu ada nukilan hadis sangat bagus itu, bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman. Sekarang inilah zaman yang akan saksikan di pasar-pasar bagaimana. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang nanti suatu zaman di hadapan manusia yang orang itu enggak peduli apa yang dia ambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Sumpah pun berani dia. Paham ya? Jual beli mobil, katanya mobilnya masih bagus, enggak lecet, ternyata dempulan mobilnya. Didempul, dipoles itu ya, enggak jujur dia. Kalau dia jujur, mungkin harganya turun dikit, tapi kan jujur. Daripada dia ngomong ini masih mulus, enggak pernah tergores, padahal apa? Dempulan. Sudah apa? Sudah dipoles. Nam. Ikhwani fid din, azzakumullah barakallahu fikum. Kejujuran nomor 1 dalam transaksi jual beli dan dalam semua transaksi dan semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kejujuran nomor 1. Disebutkan dalam pantun, pernah bacakan juga ya pantunnya itu. Bagus sekali dulu ketika damat. Nah, barakallahu fiik, sering kita dengarkan pantun tersebut. Nah, barakallahu fiik, kata penyair, as-sidqu hulun wa huwal murru was-sidqu la yatrukul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah yahsudu al-yaqut wad-durru. As-sidqu hulun wa huwal murru was-sidqu la yatrukul hurru. Jawharatus sidqi laha zinah yahsudu al-yaqut wad-durru. Artinya apa? Kejujuran itu manis tapi pahit. Apa maksudnya itu? Orang jujur itu hasilnya manis tapi pahit untuk mengupayakan itu. Pahit untuk dia berbuat jujur tapi rasanya manis. Wasidku la yutrukul hurru. Kejujuran itu orang yang merdeka tidak akan pernah meninggalkan. Karena orang itu senang kalau melihat orang jujur. Hatta orang awam saja kalau melihat orang jujur senang nggak orang awam? Senang. Si fulan masya Allah jujur dia. Paham ya? Nah, barakallahu, sampai ada slogan di pinggir jalan itu, ra jujur ajur. Jadi kalau nggak jujur hancur orangnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kejujuran itu sangat dicintai. Mafhum? Nah, kemudian apa? Jawharatus sidqil hazinah yahsuduhal yaqut wad-durru. Artinya apa? Karakter kejujuran itu memiliki keindahan. Yang keindahan ini barakallahu fiik, permata perhiasan, permata intan atau perhiasan yang ada di lautan, paham ya? Itu merasa iri terhadapnya. Paham? Nah, jadi permata, mutiara-mutiara yang indah itu merasa iri dengan apa? Karakter kejujuran ini. Masya Allah. Jadi kejujuran nomor 1 ya dalam transaksi ya. Naam. Berarti sudah kita clearkan semua syarat dalam transaksi jual beli, atau dalam pernikahan, atau dalam tujuan-tujuan yang lain. Selama itu tidak berseberangan dengan syariat, terlaksana dan harus ditunaikan. Mafhum? Tapi kalau syaratnya batil, menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, enggak boleh ditaatin. Contohnya apa? Nikah tahlil. Nikah tahlil mungkin aja kita jarang mendengar, tapi ternyata ini modal dusta. Jadi gini, si A bercerai dengan si B, talak bain. Ternyata si A ini masih cinta dengan si B. Oh, ternyata mantan istriku mantri, mantan istriku masih cantik juga ya. Nah, bagaimana caranya si A ini untuk kembali kepada si B? Padahal udah talak bain. Caranya si B harus dinikahi laki-laki lain, kemudian ceraikan. Si A ketemulah laki-laki lain, si T. Bilang si T, ente mau nggak nikahi mantri, mantan istriku? Kata si T, siap. Nanti sepekan saja anak gaji dalam sepekan itu. Setelah itu aku ceraikan, biar istriku mantri itu mantan istriku halal buatku. Nah, ini namanya nikah tahlil namanya. Haram seperti ini. Karena apa? Meletakkan syarat untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Masuklah itu. Ya enggak? Mungkin enggak terjadi seperti itu. Ini namanya orang itu kan namanya perceraian. Itu kan kadang ya menyesal nih. Akhirnya kan ada juga melihat ternyata mantri mantan istrinya masih cantik ya, masih muda, pengen balik lagi, nggak bisa karena udah talak bain. Caranya bagaimana? Harus dinikahi laki-laki lain, kemudian laki-laki itu menceraikan mantri mantan istri lagi, barulah bisa balik ke mansua mantan suami. Paham ya? Nah, mansua itu mantan suami, mantri mantan istri, mantan santri pun bisa.
Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu istilah saja, sekedar untuk apa? Menguatkan kaidah ini. Apa contohnya yang syarat menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Paham? Namanya nikah tahlil tadi. Atau syarat yang lain. Nah, barakallahu fiik, ada seorang wanita dilamar oleh seorang laki-laki. Akhwatnya mensyaratkan, aku siap kamu nikahi, tapi dengan syarat aku tidak mau gauli, nggak mau berhubungan badan dengan kamu, tapi nikah mau. Ternyata dia apa? Ada udang di balik batu. Ternyata dia mengharapkan maharnya itu. Orang kaya laki-lakinya. Perempuannya ini sebenarnya nggak suka, cuma ingin maharnya itu. Dia mensyaratkan, anak mau antum nikahi, tapi syaratnya aku tidak mau digauli, nggak mau berhubungan badan dengan kamu. Nah, ini syarat yang batil atau tidak? Batil, karena termasuk. Nah, barakallahu fiik. Hasil dari pernikahan adalah apa? Berhubungan badan, kemudian menciptakan atau istilahnya melahirkan suatu keturunan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah fungsi pernikahan. Tazawwajul walud al wadud, fa inni mukafirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Masa dua cukup katanya? Cukup dua katanya. KB, keluarga berencana buruk. Allah Ustaz, dua cukup. Gak cukup, mana ada dua cukup. Paham ya? Tiga aja gak cukup. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kita katakan hadisnya jelas. Tazawwajul walud al wadud, fa inni mukafirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku nanti dari kiamat bangga dengan keturunan yang banyak. Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, syarat di dalam pernikahan pun pastikan tidak berseberangan dengan syariat. Mafhum? Ayo, na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 61, seputar undian. Ternyata ada undian diperbolehkan. Naam, Rasulullah dahulu ketika beliau musafar, itu istri beliau kan banyak. Istri beliau banyak, beliau mengundi siapa di antara istrinya yang akan ikut perang, ikut safar. Faham maksudnya ikut safar ya, ikut safar, diundi. Karena nggak mungkin semuanya diajak. Itu namanya undi Qur'ah namanya, Qur'ah. Paham ya? Nanti undian ini disyariatkan dalam dua perkara. Perkara pertama ketika tersamarkan hak-hak yang ada. Yang kedua ketika banyaknya manusia dalam kondisi kedudukan yang sama. Contohnya gini, barakallahu fiik. Ada seorang lelaki, dia ta'addud, poligami. Istrinya 4. Paham ya? 4-4-nya. Nah, 4 istri ini dengar kalau suaminya mau pergi umroh. Akhirnya suaminya bilang, siapa yang mau ikut umroh? 4-4 bilang, aku ikut. Nah, rebutan mereka kan. Padahal sama-sama baik, sama-sama pengertian, sama-sama paham, sama-sama cinta. Nah, bagaimana caranya biar mereka terkondisikan Qur'ah, diundi? Paham ya? Yang pertama Zainab, kedua Sofiyah, ketiga Ruqayyah, yang keempat Hindun. Paham ya? Diundilah dengan kertas atau misalnya keluar undian Hindun yang ikut umrah. Paham? Itu caranya gitu. Itu ketika apa? Tersamarkan hak yang ada. Atau banyak manusia yang semuanya berhak mendapatkan tapi nggak mungkin semua dikasih. Itu diundi. Tapi ingat loh, undian gratis itu yang diperbolehkan. Undian yang berbayar itu masuk dalam maisir, namanya perjudian. Hati-hati itu. Paham ya? Undian gratis boleh. Paham ya? Nah, kalau undian yang bayar itu bayar dulu 100, 1000 diundi, dapat apa, lemari es, dapat ini, dapat kulkas, dapat macam-macam. Hati-hati. Maisir itu berbahaya. Maisir itu perjudian. Perjudian zaman sekarang itu luar biasa. Sudah bukan offline lagi, online pun ada. Hati-hati itu. Paham ya? Makanya dilihat undiannya. Kalau antum harus bayar, pakai kupon-kupon itu, kupon-kupon bayar, dikumpulkan diundi, hati-hati. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam undian yang diharamkan ternyata perjudian. Paham ya? Antum lihat depan-depan supermarket kadang ada apa? Ada kotak, ada bonekanya itu, masukkan koin kemudian ada apa? Semacam tangan ngambil gini itu. Itu perjudian itu. Kelihatannya halus kan? Masukkan 1.000 ternyata nggak dapat ini. Paham ya? Hati-hati. Jadi perjudian sekarang dipoles dengan sedemikian rupa sehingga nggak nampak itu perjudian. Paham belum? Nah, perjudian macam-macam. Perjudian juga masuk dalam
adu jago itu, perjudian juga. Tahu adu jago ya? Ayam jantan jago diadu, taruhan, perjudian juga. Paham ya? Atau burung merpati tempel. Ya enggak? Itu juga termasuk, hati-hati. Nah, kita lihat bagaimana syariat Qur'ah undian ini. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, wa tusta'malul Qur'atu 'indal mubhami min al-huquqi aw ladat tazahumi. Digunakan Qur'ah itu undian ketika tersamarkan barakallahu fiik antara hak-hak yang ada. Tersamarkan hak-hak siapa yang berhak mendapatkannya. Samar. Semuanya baik, semuanya hafalannya bagus, semuanya suaranya indah, semuanya hafal Al-Quran, semuanya qari, semuanya hafal as-sunnah, semuanya kenal sunnah. Nah, sedang menjadikan imam siapa yang berhak jadi imam ini. Ada 5 orang ini hafiz semuanya, hafal Al-Quran, suaranya merdu, suaranya bagus, tajwidnya luar biasa, menghafal as-sunnah juga, paham sunnah. Nah, siapa yang berhak menjadi imam? Ini kan posisinya tazahum, iya enggak? Banyak manusia yang memang di situ sama ternyata kedudukannya, diundi Qur'ah. Paham ya? Di Qur'ah dengan cara bagaimana caranya? Terserah. Mau dengan tulisan atau misalnya kertas, ditulisin nama 5 orang tadi. Paham ya? Kemudian bagaimana caranya? Terserah mau pakai botol atau pakai tangan. Kemudian antum goyangkan gitu, keluar. Keluar apa? Lintingan kertas dibuka. Ternyata soleh yang dapat soleh imam. Paham maksudnya? Itu contohnya gitu, contohnya mengundi. Nah, barakallahu fiik. Bisa dipahami? Ayo 6. Contohnya tadi itu. Ya tambah jelas lagi. Sama-sama 4 istri ini baik, solehah, pengertian, paham syariat. Nah, suatu ketika suaminya mau safar, 4-empatnya pengen ikut. Saling cemburu mereka kalau nggak diajak. Biar nggak ribut, dikondisikan oleh suaminya Qur'ah kalau gitu. Di Qur'ah nama suaminya, ditulis nama 4 istri tadi itu dengan kertas, dilinting kertasnya, masukkan dalam botol atau digenggam di tangan ini, digoyang-goyang, keluarlah namanya, dibuka ternyata namanya Zulaikha. Zulaikha yang ikut safar. Paham? Itu contohnya saja. Nah, barakallahu fiik. Karena ini banyak contohnya, tak sebutkan sekarang biar nanti tidak perlu baca. 6. Mafhum salah? Ayo 6. Jadi kapan itu dilakukan Qur'ah? Disebutnya itu hadi qaidatun tusta'mal Qur'ah indal mubham min al-huquq aw tazahum. Artinya kaidah ini digunakan yaitu undian ini ketika samar, ketika hak-hak itu samar, siapa yang berhak mendapatkannya, atau ketika banyak manusia yang barakallahu fi yang semuanya kedudukannya sama dan keutamaannya sama sehingga sangat sulit untuk ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya. Itu pakai Qur'ah. Disebutkan contohnya sini di antaranya adalah ada seorang lelaki dia poligami, punya istri 4. Dia mengatakan salah satu istriku talik, aku ceraikan. Lah istrinya 4. Dia mengatakan salah satu istriku aku ceraikan. Kan bertanya-tanya yang mana ini? Yang diceraikan yang mana? Yang Hindun atau Da'dun? Yang Hindun atau Da'dun atau Zulaikha atau barakallahu fiik Bilqis misalkan. Wah, bingung ini. Nah, kenapa? Karena lafadznya umum, lafadznya itu membingungkan gitu loh, tazahum itu loh. Lafadznya itu mubham. Salah satu istriku aku ceraikan. Yang mana? Ternyata apa? Biar enggak ada timbul istilahnya buruk sangka atau mungkin banyak pembicaraan di Qur'ah. Di Qur'ah aja diundi. Diundi. Setelah barakallahu diundi, keluarlah kertas, kemudian bertuliskan Da'dun lah yang diceraikan. Itu contohnya gitu contohnya. Barakallahu fiik. Dalam syariat ternyata ada seperti itu ya. Namanya undian. Undian disyariatkan. Contohnya kedua, ada 2 orang. 2 orang ini ingin menjadi imam masjid. Sama-sama hafalannya bagus. Tajwidnya Masya Allah. Hafal Riyadhus Shalihin. Hafal Al-Quran. Paham sunnah. Orang bingung juga milihnya mana yang jadi imam ini. Di Qur'ah. 2 orang ini, satu namanya siapa namanya? Hamid, satunya Humaid. Hamid sama Humaid. Wah, di Qur'ah. Kalau gitu di Qur'ah aja diundi. Diundi dengan kertas dilinting tadi, digulung-gulung. Setelah keluar kertas gulungan tadi yang digulung tadi, dibuka ternyata Hamid yang jadi. Udah, selesai. Gak mungkin dua-duanya kan? Nah, seperti itu.
Itu dalam masalah imam atau muadzin sama. Ikhwani fiddin azza wa jalla barakallahu fikum, berikutnya. Selesai salah ya masalah Qur'an ya, undian ya. Jadi undian itu barakallahu fikum dilakukan kalau barakallahu fikum hak-hak yang perlu ditunaikan masih samar. Enggak mungkin digabung semuanya. Atau ketika banyak manusia yang mereka semuanya berhak mendapatkan tapi enggak memungkinkan dikasih semuanya, caranya diundi. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa in tasawwal amalan istama'a wa fu'ila ihdahuma fastami'a. Jika dua amalan sama dalam jenisnya berkumpul, maka cukup dilakukan salah satu keduanya. Paham ya? Nah, bisa dipahami. Dua amalan yang satu jenis hukumnya, satu jenis hukumnya, maka cukup dilakukan salah satu amalan tersebut. Contohnya sama-sama mandi. Mandi janabah dengan mandi Jumat, dua-duanya jenis sama wajib misalkan. Paham ya? Perlu nggak dia mandi dua kali? Nggak perlu. Cukup dia mandi sekali, diniatkan dengan dua niatan. Itu maksudnya sama jenisnya. Mafhum? Boleh nggak dalam satu amalan tiga niatan? Kalau niatnya kalau jenisnya sama boleh. Paham? Antum barakallahu posisinya. Naam, mau wudu niatnya untuk apa? Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, plus untuk salat subuh, plus antum habis makan apa? Daging onta. Ya kan? Habis makan daging onta kan apa? Wudunya batal kan? Dia wudu. Kemudian wudu untuk 2 rakaat sebelum subuh. Wudu untuk 2 rakaat subuh. Perlu nggak wudu 3 kali? Perlu nggak? Cukup sekali dengan 3 niatan. Sama maksudnya. Ayo, nah seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya amalan tadi itu bisa dilakukan dalam satu amalan bisa. Paham? Nah, itu contohnya yang global. Nanti contoh yang lebih rinci lagi, ada yang mensyaratkan kalau hukumnya dua-duanya sama. Kalau hukumnya dua-duanya beda, itu nggak bisa digabungkan. Ternyata itu ada khilaf juga nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena apa? Karena buktinya ada juga sahabat yang sudah sholat wajib bersama Rasulullah, ketika pulang kampungnya dia sholat bersama kaumnya untuk mengimami sholat wajib, tapi dia sholat sunnah niatnya. Paham ya? Itu nanti dibahas panjang lebar, kesimpulannya kasusnya mungkin berbeda, cuman kesimpulan globalnya barakallahu fiik, 2 niatan dalam satu amalan diperbolehkan. Jadi kalau antum mandi janabah, kemudian belum mandi Jumat, antum cukup mandi sekali, diniatkan 2 niatan tadi. Paham ya? Tapi niat yang itu mandi janabahnya. Mafhum? Karena mandi janabah itu menghilangkan hadas apa? Akbar. Sedangkan yang namanya wudu atau yang semisalnya itu menghilangkan hadas asghar. Kalau yang akbar aja hilang, apalagi yang asghar. Makanya hukum secara syariat, kalau orang udah mandi janabah nggak perlu wudu lagi. Nah kenapa? Wudu kan menghilangkan hadas apa tadi? Wudu hadas asghar. Mandi janabah menghilangkan hadas akbar. Yang akbar aja hilang, apalagi yang asghar. Mafhum? Ayo, naam. Itu maksudnya ya. Panjang lebar situ barakallahu fiik. Disebutkan contohnya juga. Naam. Di bawahnya itu ada orang masuk masjid, dia biasanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Biasanya tahiyatul masjid 2 rakaat atau setelah wudu digabung sama dia. 2 rakaat setelah wudu sunnah, 2 rakaat tahiyatul masjid sunnah misalkan. 2 rakaat sebelum subuh sunnah. 3-tiganya sunnah bisa laksanakan dalam satu amalan. Boleh nggak? Boleh. Mafhum? Ayo, na'am. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, 63. Tinggal dikit lagi ya, karena ini cuma sampai halaman 65 saja. Berikutnya itu pertanyaan yang bukan masuk dalam pembahasan, karena kita fokusnya matan al-qawaidul fiqhiyah, itu fokusnya. Kita lihat kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhul marhun wal musabbalu. Setiap yang sedang proses transaksi maka enggak boleh disibukkan dengan transaksi yang baru. Paham? Sampai apa? Transaksi yang pertama clear dan selesai. Paham? Jadi sesuatu yang sedang proses jangan diproses dengan proses yang baru. Paham belum? Sampai proses itu selesai dulu. Bisa dipahami? Ada seorang akhwat sedang dilamar sama ikhwah.
Belum selesai lamaran, dilamar-lamar yang lainnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu nanti berarti apa? Khidbah yang dikhidbah oleh saudaranya. Nggak boleh. Paham? Nah, ada orang lagi transaksi jual beli. Harganya berapa ini Pak sandalnya ini Pak? Harganya 50.000. Datang orang lain nyerobot. Wana berani ini 60.000. Nah, berarti apa? Membeli barang yang dibeli saudaranya itu nggak boleh. Maksudnya apa? Transaksi yang pertama selesaikan dulu, jadi atau tidak, baru masuk transaksi kedua. Inilah kaedahnya. Wa kullu mashghulin fala syaghalu. Setiap transaksi yang sedang diproses, maka jangan disibukkan dengan proses yang baru. Paham? Antum punya rumah, disewakan. Disewakan dalam sebulan. Belum sebulan disewakan orang lain karena berani harga tinggi. Boleh nggak gitu? Nggak boleh kan? Nah, si A menyewa rumah antum harganya sebulan 500.000. Dia baru masuk setengah bulan, datang si B bilang, itu rumahnya berapa itu sewa? 500.000. Wah, anak berani 1 juta ini. Langsung dia masukkan. Nah, ini nggak boleh karena proses transaksi persewaan belum selesai. Selesaikan dulu sebulan baru dia masuk 1 juta, nggak masalah. Belum. Itu maksudnya ya. Itu kaidah ini ternyata dibahas. Misalul marhun wal mutabbal. Contohnya barang yang digadaikan dan barang yang diwakafkan. Paham ya? Jadi barang yang digadaikan nggak boleh dijual belikan sampai selesai pergadaiannya. Nggak mampu bayar, kesepakatannya bagaimana? Jual barang gadaian. Dijual barang gadaian untuk menebus hutang tadi itu sesuai dengan kadar hutangnya berapa, sisanya dibalikkan kepada pemiliknya. Paham? Contohnya gini biar antum paham. Pada suatu ketika dia membutuhkan uang 5 juta. Nah, kemudian dia menggadaikan motornya, motor Beat, Honda Beat, digadaikan. Nah, Honda Beat mungkin harganya bisa 9, 10 kalau masih bagus ya, misalkan ya bekas ya. Digadaikan dah, ambil 5 juta. Dengan batasan kesepakatan akan dikembalikan 3 bulan. Berarti menggadaikan ya, menggadaikan. Pergadaian yang syariat, yang syari itu boleh. Kemudian barang gadaiannya boleh nggak dijual? Nggak boleh karena statusnya masih digadaikan ini. Paham? Setelah 3 bulan ternyata si fulan tadi yang menggadaikan nggak mampu mengembalikan uang 5 juta. Barulah sesuai dengan kesepakatan dijual motor Beatnya, dijual laku 8 juta. Maka, barakallahu fiik, untuk melunasi hutang 5 juta, berarti masih sisa berapa? 3 juta dibalikkan kepada pemiliknya gitu. Paham? Nah, itu pergadaian. Barang yang diwakafkan. Barang yang diwakafkan pun juga nggak boleh diperjualbelikan. Kecuali, namanya nakal wakaf, memindahkan wakaf. Barang wakaf dijual belikan, tapi kembali ke wakaf lagi boleh. Misalkan, ada orang mewakafkan, barakallahu fiik, contohnya masjid. Itu kan wakaf lillah ya masjidnya. Terkadang ada atap, ada tiang, ada jendela, ya enggak, direhab. Barang itu kan wakaf semua, direhab. Barang-barang bekas mau dimanakan ini? Mau digunakan nggak layak, dijual laku, dijual nggak masalah, tapi hasil jualannya jangan masuk kantong pribadi. Hasil jualannya kembali ke wakaf lagi. Mafhum? Itu boleh. Jadi paham ya? Nah, karena ini permasalahannya sensitif dalam masalah apa? Jual beli, masalah pergadaian ini kalau kita nggak paham bahaya. Nah, kalau seperti itu. Nah, disebutkan sini, hadhi kaidahnya kata beliau, al-mashghul la yusaghal. Sesuatu yang disibukkan dengan proses transaksi gak boleh disibukkan dengan transaksi yang lain sampai selesai transaksi yang pertama. Bisa dipahami soalnya ya? Na'am barakallahu fiik. Antum menyewakan barang dengan barakallahu tempo 1 bulan misalkan. Nah, selama belum sebulan gak boleh antum menyewakan ke orang lain sampai sebulan dulu. Mafhum? Seperti itu. Disebutkan contohnya di sini. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual. Lihat ini, menjual barang jualan saudaranya. Paham? Prakteknya paham prakteknya ini. Dilarang menjual barang yang sedang apa? Dijual saudaranya. Dilarang membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Maksudnya gini. Si A sama si B transaksi jual beli. Paham ya? Si A bilang sama si B, ini harganya berapa sandalnya ini? Kata si B, sandalnya ini 50.000.
Berarti kan ini lagi transaksi jual beli kan. Si A ingin membeli sandal. Harganya berapa nih? 50.000. Datang si T. Si T bilang 50.000. Anak berani 70 ini. Nah, berarti kan si T datang ini membeli barang yang dibeli saudaranya. Ini haram. Haram. Sampai selesai transaksi yang pertama dulu. Paham ya? Selesai transaksi yang pertama, nggak jadi beli, baru masuklah si T. Bisa dipahami? Ayo. Kalau menjual barang jualan saudaranya nggak boleh. Contohnya si A jual barang ke si B. Si A bilang, si B, ente mau nggak beli barang anak? Ini anak jual barang murah ini. Sandal eger bekas, murah. Namanya nggak usah mahal-mahal, 30.000 aja. Gitu. Bilang sama si B. Datang si T ngomong kepada si B, punya aku lebih murah. Tak jual ke antum, cuma 20.000. Itu pun dapat gratisan. Permen karet itu. Contohnya. Nah, si T ini namanya apa? Menjual barang jualan saudaranya. Transaksi A sama B belum kelar, belum selesai, sudah serobot sama si T. Jadi pahami ya nih? Ini masuk ini. Wa kullu mashghulin fala yushaghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Setiap transaksi yang sedang proses, belum selesai transaksinya, belum selesai prosesnya, maka nggak diperbolehkan untuk apa? Membikin proses transaksi yang baru sampai selesai transaksi yang pertama. 6. Mafhum? Musabbal itu mauquf, yang diwakafkan. Bisa dipahami ya? Ayo berikutnya. Dikit lagi. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u inna wa yutaliba. Barang siapa yang menunaikan kewajiban untuk saudaranya dan dia meniatkan untuk kembali, maka berhak untuk dikembalikan. Contohnya gini, si A punya hutang di toko si B, hutangnya 5 juta. Datanglah si T membayarkan hutang tadi, tapi membayarkan sementara. Dia meniatkan agar nanti apa? Si B itu, atau biar meniatkan agar si A itu nanti mengembalikannya ke si T. Paham ya? Maka si T berhak untuk menerimanya dan si A juga harus mengembalikan kepada si T tadi. Jadi pahami? Nah, karena dia niatnya hanya bantu membayarkan hutang sementara gitu loh ya. Nah, seperti itu. Kecuali kalau dia bentuknya namanya at-tabarru', yaitu barakallahu fiik, hanya membantu saja. Membantu, misalkan si A punya hutang si B, datang si T membantu lunasi semuanya. Enggak meniatkan untuk dibalikkan uangnya, udah berarti clear sudah. Enggak perlu dibalikkan. Tapi kalau dia meniatkan untuk agar dibalikkan, dia hanya membantu sementara, maka berhak untuk mendapatkan. Untuk dibalikkan tadi harus. Paham ya? 6. Ini kaidah yang dikenal dengan man adda an ghairihi wajiban bi niyatir ruju' raja alaihi wa illa fala. Barang siapa yang telah menunaikan kewajiban orang lain dengan niatan untuk kembali, maka akan kembali kepadanya. Kalau nggak meniatkan untuk kembali, nggak perlu dibalikkan. Faham belum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Bisa dipahami nggak? Ayo, contohnya ada orang memerlukan sesuatu, ini masuk juga ya, memerlukan sesuatu, kemudian orangnya dipinjamin barang itu. Kalau dia meniatkan barang itu harus dibalikkan, harus balikkan. Contohnya antum perlu motor, dipinjami motor. Paham ya? Dipinjami motor ya. Kemudian orang itu meniatkan motor itu nanti selesai dibalikkan. Paham ya? Nah, tapi kalau orang ini ternyata meniatkan udah dikasihkan motor itu untuk dagang, berjualan misalkan. Ya udah selesai. Tabarruk, namanya tabarruk. Paham ya? Intinya semacam sedekah atau infak lah istilahnya. Istilahnya seperti itu. Dia menyumbang, sumbangan. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Disebutkan di halaman 64 itu, tapi kalau tidak meniatkan untuk dibalikkan, nggak perlu balikkan. Ini penting sekali barakallahu fiik, karena kadang-kadang orang bantu itu macam-macam bentuknya. Ada yang bantu dalam rangka benar-benar bantu, nggak pengen dibalikkan lagi barangnya, nggak pengen dibalikkan lagi uangnya, paham ya? Ada juga yang bantu, tapi pengennya barakallahu fiik hanya bantu sementara, nanti dia mengembalikannya kepada orang yang bantu tadi. Ada juga. Contohnya bantu melunasi hutang tadi, ya, bisa dipahami ya? Di situ contohnya banyak sekali. Contohnya si A punya kewajiban zakat 1.000 rial. Dia bayarkan dulu 1.000 rial. Yang bayarkan ini berhak minta balik kepada orang yang wajib zakat tadi kalau sudah selesai urusan. Karena dia apa? Hanya membantu sementara. Bisa dipahami? Bisa paham nggak? Si A punya kewajiban zakat 1.000 rial.
Paham ya? Waktu itu dia belum punya uang, si B bantu, udah tak bayari dulu 1.000 rial untuk zakat. Nah, suatu ketika si A sudah punya, si B berhak untuk minta balik. Gimana? Tapi kalau si yang bantu tadi mengatakan udah anak ikhlaskan untuk antum sudah, nggak perlu dibalikkan, udah selesai. Paham? Nah, barakallahu fi seperti itu. Yang terakhir, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, masih terakhir dalam kaidah ini, baru nanti kita tutup dengan pantun yang ada di situ. Wal wazi'u tab'iyyu 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Wal wazi'u tab'i 'anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Artinya apa? Dorongan tabiat untuk meninggalkan kemaksiatan itu seperti dorongan syariat tanpa ada pengingkaran. Paham? Tanpa diingkari, tanpa ada pengingkaran, dorongan secara tabiat untuk meninggalkan kemaksiatan itu sama persis ketika apa? Dapat dorongan syariat untuk meninggalkan kemaksiatan. Contohnya gini, ada racun di depan antum racun. Setelah tabiat mau nggak antum minum racun? Tabiatnya antum minum racun. Wah, racun lezat nggak minum. Apa bagaimana? Tabiat manusia kalau lihat racun, barang-barang yang aneh yang nggak mungkin diminum, tabiat pun nggak mau minum dia. Iya kan? Tabiat. Sama halnya secara apa? Syariat melarang gitu loh. Melarang bunuh diri, nggak mungkin antum nekat minum racun kan? Jadi pahami? Saya pahami nggak nih? Ini yang dimaksud di sini. Jadi pendorong setelah tabiat itu yang dia akhirnya meninggalkan kemaksiatan, tapi setelah tabiat, wah ini racun, ini bahaya ini. Setelah tabiat ya. Nah, ternyata setelah syariat dilarang juga gitu loh. Sama berarti kan? Untuk apa menghindari kemaksiatan tadi. Jadi pahami? Ayo barakallahu fiik seperti itu. Naam. Disebutkan situ contohnya makan racun atau makan benda najis. Itu nggak perlu antum menjelaskan hukumannya seperti ini, nggak perlu. Orang nggak akan mau. Ya nggak? Ada racun, ada benda najis makan nggak akan mau. Jadi nggak perlu antum sebutkan hukuman seperti ini. Setelah tabiat atau nggak akan mau. Kenapa? Li'anna tabi'atul insan tanfur minha, karena tabiat manusia akan lari dari racun dan dari benda najis tadi, dan nggak akan datangi. Paham ya? Nah, dan kalau seandainya dia makan racun tadi haram, paham ya? Dan itu ternyata apa? Pendorong untuk dia meninggalkan racun tadi, dia tidak mau minum karena pendorong secara apa tadi? Tabiat dan pendorong secara syariat. Paham? Didorong dua pendorong secara tabiat berbahaya nih, nggak boleh diminum ini. Secara syariat haram karena bunuh diri. Paham? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil. Kita baca terakhir penutupannya itu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Walhamdulillahi 'ala tamami fil bat'i wal khitami wad dawami. Tsumma shalatu ma salamin sya'i'i 'ala an-nabi wa sahbihi wat tabi'i. Artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan dalam permulaan dan juga penutupan dan setiap saat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan para pengikutnya. Walhamdulillah, kitab ini sudah kita selesaikan. Barakallahu fiik. Ana ucapkan al-afwa minkum, minta maaf kepada antum sekalian sebesar-besarnya kalau ada ucapan-ucapan atau penjelasan yang mungkin dirasa membuat sakit hati atau tersinggung atau yang semisalnya, itu semuanya bukan tujuan sengaja tapi untuk menjelaskan barakallahu fiik dan menjabarkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita barakallahu fiik. Kemudian ana ucapkan kepada segenap ikhwas seluruhnya, jazakumullah khairan yang telah meluangkan waktunya untuk menemani kami murajaah ulang kitab Al-Quwatul Fiqhiyah karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan sangat-sangat dianjurkan dan dimotivasi untuk bisa menghafal matan ini. Jadi matan ini untuk tingkatan level pertama, kaidah-kaidah fikih yang paling bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Untuk anak ambil waktunya, tolong dengarkan baik-baik, anak bacakan pantunnya ya. Nanti setelah itu kita tutup dengan kafaratul majlis insyaallah taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Alhamdulillahil 'aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma shalatu ma salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami. Kalau mau nyimak halaman 2 itu.
wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratib al-fakhari i'lam hudita anna afdalan minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail syawaridi fatartaqi fil ilmi khair murtaqa wa taqtafi subul ladhi qatlufiqa wa hadhihi qawaidun nadamtuha min kutbi ahli al-ilmi qad hasaltuha jazahumul maula azim al-ajri wal afa ma ghufranihi wal birri an-niyatu syartun lisa'il al-amal biha salahu wal fasadu lil amal ad-dinu mabniyun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi wa min qawaid syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a tirari wa kullu mahdhurin ma'a ad-darurah biqadri ma tatadu ad-darurah wa tarji'ul ahkamul yaqini fala yuzilu shakkal lil yaqini wal asru fi miyahin at-tahara wal ardi wa thiyabi wal hijara wal asru fil adda'i wal luhumi wa nasil wal amali al ma'sumi tahrimuha hatta yati al hillu fafham hadaka Allah man yumallu wal aslu fi adatina al ibaha hatta yati sariful ibaha wa laysa mashru'an min al umur khairul ladhi bi syar'ina madhkur wa sa'il umuri kal maqasidi wa kum bi hadzal hukm lil zawaidi wal khata'u wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin ma'al islafi yasbutul badal wa yantafi ta'simu anhu wa zalal wa min masail al-ahkami fi at-taba' yasbutu la idha istaqala fa waqa' wal 'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min syar'i syarifi lam yuhad mu'ajil mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi wa inna tatahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal wa mutlifu mu'zihi laysa yatmanu ba'da tifai billatihi ahsanu wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa nakiratu fi siyaqin nafsi wa bil umumi wa siyaqin nahyi kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa mithlul mufradu id yudafu fa famhu dida rusda man yudafu wa la yatimul hukmu hatta tastami' qulu suruti wal bawani tartafi wa man ata bima alayhi min amal qad istahaqa malahu 'ala al amal wa yaf'alu al ba'du min al ma'muri in shaqa fi'lu sa'ir al ma'muri wa kullu ma nasha'a al ma'dhuni fa dhaka amru laysa bil matmuni wa kullu hukmin da'irun ma'illatihi wa hiya allati faqad awjabat bi syir'atihi wa kullu shartin lazim lil aqidi fil bai'i wa nikahi wal maqasidi ila surutan al halalat muharrama aw aqsuhu fa batilatun fa'lama tustamal qur'atu 'inda al mubhami min al huquqi aw la tafahumi wa in tasawa al amal sama'a wa fa'ila ihdahuma fastami'a wa kullu mashghulin fala yushaghalu misaluhu marhun wal musabbalu wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju' ila wa yutaliba wal wazi'u at-tabi'i anil siyani wal wazi'u at-tabi'i anil siyani kal wazi'u syar'i billah nuqrani walhamdulillahi 'ala at-tamami fil batni wal khitami wad dawami thumma as-salatu wa salamu da'i 'ala an-nabi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.